Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di dalam agama kita, agama Islam, ibadah itu bisa dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama adalah ibadah ubudiyah, ibadah makhluk, ibadah yang isinya perintahnya adalah menyembah, memuji kepada Allah Ta'ala. Contohnya sholat, zikir, baca Quran, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ibadah muamalah, ibadah yang ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita makan, kita minum, bertetangga, berkeluarga, dan lain sebagainya. Itu bisa bernilai ibadah. Lah salah satu ibadah muamalah yang biasanya di bulan Syawal ini banyak dilarang adalah namanya silaturahmi. Setiap orang, setiap keluarga yang sebelumnya berada di tempat-tempat yang jauh, ya, yang mungkin jarang berhubungan, kemudian saling berkumpul, saling untuk menyambung tali persaudaraan yang semula mungkin belum pernah. Mungkin satu nenek, satu buyut, dan lain sebagainya untuk mempererat semuanya. Makanya marilah kita silaturahmi kita niati untuk ibadah supaya akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Ta'ala. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang silaturahmi supaya kita nanti mau dan mampu bersilaturahmi kapan saja, dengan apa saja. Kalau zaman dulu sebelum ada HP, sebelum ada alat komunikasi, yang nama silaturahmi ya datang di rumahnya, terus disuguhi wedang dengan makanan. Sekarang tidak harus dengan fisik, bisa dengan HP, ya, dengan HP kita gunakan untuk silaturahmi. Nanti setahun sekali kita ketemu secara fisik supaya hubungan kita dengan saudara-saudara kita lebih erat, sehingga nanti bisa menjadi saudara di dunia sampai saudara di akhirat. Kita awali dari keadaan manusia.
Manusia itu adalah makhluk sosial. Apa yang dimaksud makhluk sosial? Makhluk sosial adalah makhluk yang harus berhubungan, membutuhkan berinteraksi, berhubungan dengan orang lain. Nggak ada orang yang hidup sendiri, mandiri, nggak ada. Seandainya ada, kalau zaman dulu Tarzan ya, Tarzan hidupnya di hutan, ranek konson, ini kan juga ada binatang-binatang yang membantunya. Nah, kemudian hubungan-hubungan antar manusia itu bisa dibedakan menjadi dua hal. Yang pertama adalah hubungan yang positif, hubungan yang dengannya menimbulkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai manfaat. Contohnya apa? Contohnya saling mendoakan, saling mengucapkan salam, saling memberi, menghadiahi, saling memberikan pertolongan tenaga dan lain, namanya hubungan yang positif. Hubungan yang positif itu kalau kita niati dengan ikhlas akan jadi nilai-nilai ibadah. Yang kedua, hubungan negatif, hubungan yang menimbulkan kemadaratan. Contohnya apa? Saling mencela, mencaci, bertengkar, melukai, colong jupu dan lain sebagainya, namanya hubungan yang negatif, yang itu akan menjadi bentuk nilai-nilai dosa di hadapan Allah dan akan menjadi beban kegelapan besok di hari akhirat. Inna dzulma dzulumatul yaumal qiyamah. Setiap bentuk pendoliman, merugikan kepada orang lain atau diri sendiri itu namanya akan jadi kegelapan, menjadi beban bagi orang tadi di hadapan Allah atau pada hari kiamat. Semakin banyak kita menemukan satu hubungan yang negatif, semakin banyak dosa, besok semakin berat di hadapan Allah. Nah, terus kemudian kalau kita sedikit banyak merugikan kepada orang lain, maka langkahnya adalah kita minta maaf, meminta kelonggaran, dan kemudian kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Kemudian sebaik-baik orang adalah orang yang banyak manfaat untuk orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, khairun nasi anfa'um linnas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak bermanfaat, memberikan nilai-nilai positif kepada orang lain dengan cara membantu, mendoakan dan sebagainya tadi. Kalau orang Jawa mengatakan wong sing entengan, tangane enteng, anggenipun membantu kepada orang lain. Pak, ada apa? Mohon doanya untuk ibu saya yang sedang sakit. Oh iya, Pak, ada apa? Punya sepeda motor kan enggak? Oh punya, mau pinjam silakan. Dan sebagainya. Semakin banyak kita memberikan nilai-nilai yang positif, berarti kita akan semakin bermanfaat. Kemudian kalau kita lanjutkan di hadis yang lain, kalau sebaik-baik orang itu yang banyak manfaatnya, wa syarrun nasi, dan manusia yang paling jelek itu adalah orang yang orang lain akan lari pergi darinya karena khawatir keburukan yang akan ditimbulkannya. Jadi kalau ada orang datang di setiap orang, terus orang lain tuh pergi, wis luwih-luwih, nek ra ngomong elek, ngeplak, nek ra kuwi terus maksud. Nah, maka orang yang paling jelek, yang banyak menimbulkan makmur. Maka dari itu monggo kita semuanya termasuk saya berusaha untuk menjadi orang-orang yang banyak manfaat. Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, berkata, jangan kau tanyakan apa yang dapat kau terima dari Muhammadiyah,
tapi tanyakanlah apa yang dapat kau berikan kepada Muhammadiyah. Nah, kita juga begitu, jangan kau tanyakan apa yang dapat kau minta dari orang lain, tapi tanyakanlah apa yang dapat kau berikan, apa yang dapat kau bantukan kepada orang lain. Oke. Contohnya ini pelayan hotel, nyanten hotel itu ditanya, ada yang bisa kami bantu Pak? Gitu. Dengan senang tolong dibawakan. Oke. Tapi itu niatnya tidak ikhlas. Kenapa? Niatnya golek duit. Nah, gitu. Kalau kita niatnya ikhlas, ya, ada yang bisa kami bantu Pak? Oh ada, nopo, ini anak keluar sembayar sekolah belum duit. Nah, kita bantu berapa? Cuma 200.000, oke. Pakai 300.000, alhamdulillah. Ini mari kita semuanya bertanya kepada orang lain apa yang dapat saya atau kami bantu. Jadi maaf saja, mentalnya itu mental memberi, bukan mental meminta. Terus kemudian di surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 21, Allah berfirman, sebagian cirinya orang beriman adalah walladzina yasiluna ma'abi anshola. Orang beriman itu adalah orang yang tansah selalu menyambung apa-apa yang diperintahkan Allah untuk disambung. Apa itu? Silaturahmi. Allah perintahkan kepada kita untuk menyambung silaturahmi. Maka mari kita semuanya berusaha untuk banyak-banyak nyambung dengan orang lain. Apalagi orang yang sudah terputus karena kebiasaan tertentu, ya, ketika sambung. Wa sama bangun. Dan yang kedua, orang yang takut kepada Allah, dan orang yang takut akan kisah yang buruk. Jadi dari ayat ini yang saya tekankan, marilah kita selalu menyambung tali persaudaraan kita. Saya contohkan saya jadi guru sudah 33 tahun. Banyak murid-murid saya yang sudah 30 tahun yang lalu sudah ketemu. Dan dengan adanya HP, WA, grup-grup WA, terus ketemu lagi, alhamdulillah, saudara kita yang mungkin ada di luar negeri atau di luar Jawa, sudah lama nggak ketemu, kemudian kirim gambar, kirim foto dan sebagainya, kemudian kita sambung lagi, kita doakan lagi, ya, itu adalah dalam rangka untuk menyambung tali silaturahmi. Terus kemudian penyebab putusnya tali silaturahmi, ya memang namanya manusia. Itu salah satu kelemahannya manusia itu sering bentrok, sering berselisih paham. Kalau orang Jawa sok mengatakan apa bedanya kerbau dengan manusia? Nek kebun itu petok berisik, berisik ban ku apik. Nek wongnya apik sik, ban niku berisik. Apa berisik to? Nek kebun itu petok anyaran berisik, kowe karo aku menang ndi? Nek ban niku apik, nek manusa apik sik, ban niku berisik. Timbulnya persengketaan itu timbul karena mungkin beda pandangan, beda selera, beda perilaku, utamanya antara orang kafir dengan orang beriman karena sudut pandangnya beda. Orang beriman itu ta'muruna bil ma'rufi wa tanhal 'anil munkar, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah kepada yang buruk. Kalau orang kafir ta'muruna bil munkari wa tanhal 'anil ma'ruf, memerintah kepada yang buruk dan mencegah kepada yang munkar. Makanya kemudian kita ambil satu ayat di surat Muhammad ayat 22, fahal asaitu, maka bisa jadi kalian in tawalaitum, jika kamu berpaling dari Islam.
manusia itu kalau meninggalkan Islam antusitu fil ardi, akan membuat kerusakan di bumi, membuat kemaksiatan. Kenapa bisa begitu? Karena Islam itu adalah agama yang diturunkan kepada manusia untuk bikin kemaslahatan. Yang sering saya sampaikan Bapak Ibu, ada dua pilihan, golek apike napa golek penake. Cari baiknya, benarnya, apa cari enaknya? Kalau cari benarnya, orang dagang ya harus jujur. Kalau cari baiknya, cari benarnya. Nek cari enaknya, sing penting entuk badi sing oke, nek perlu curang ra masalah. Ya, itu namanya orang yang cari enaknya. Maka ketika orang itu keluar dari Islam akan cari enaknya jangka pendek. Entah yang jadi petani, yang jadi pedagang, yang jadi pejabat, yang jadi apapun, kebanyakan mereka akan tusibuna fil ardi karena mereka tergoda dengan rayuan-rayuan setan. Wa tuqtiu arhamakum, untuk mencapai keinginan hawa nafsunya, kadang-kadang mereka sampai memutus tali persaudaraan, sampai terjadi sengketa. Si A dan si B, si C, si D, 4 orang adalah kakak beradik. Sejak kecil hidup satu keluarga, setelah bapak ibunya meninggal dunia, terus ada barang atau benda-benda harta warisan. Nah, ketika dibagi maka ada yang mengatakan ini podo-podo anake kudu didumroto, lanang wedok podo-podo. Wong ya podo anake. Yang satu, lho awake dhewe orang Islam harus membalasnya dengan syariat Islam. Sak pikul, sak gendongan. Wong lanang mikul berarti berapa? 2 kerenjang. Wong wedok gendong sak kerenjang 21. Kalau anaknya 4 laki-laki putra dan non putra, 2 perempuan, maka dibagi 6. Yang laki-laki 2 bagian, sing wedok sak bagian. Orang ngono berarti orang roto. Maka kemudian terjadi persengketaan yang kadang-kadang bisa jadi itu menjadi suatu bibit pemutus tali persaudaraan. Makanya kalau orang itu tidak ikhlas, Bapak Ibu, akan banyak untuk memutus tali persaudaraan. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah kenikmatan di dunia. Sementara kalau kita orang Islam dengan ikhlas, insya Allah, insya Allah nanti untuk urusan dunia kita serahkan kepada Allah. Ada kisah masyhur dalam kisah-kisah zaman dulu. Ada orang yang jual beli tanah. A menjual tanah kepada si B. Setelah dibeli, kemudian si B itu membuat kubangan jugangan. Di situ ada kendil emas, Pak. Loh, lagi kok ada kendil emas? Ini berarti ngone si A. Ini milik kamu. Enggak, itu tak dapatkan di kebun yang kamu jual kepada saya. Ya berarti ngonamu. Ya berarti ngonamu. Ya orang zaman dulu, Bung. Akhirnya apa? Kemudian saling mereka enggak mau. Pak, saya tak tuku lemah itu, orang tuku kendil iki kok. Berarti ki ngonamu. Ora mbok tuku ya sak jerone ya ngonamu. Ya singkat cerita, terus kemudian si A punya anak perempuan, si B punya anak laki-laki, terus dijodohkan kemudian dikasihkan pada anaknya. Itu orang dulu. Kalau zaman sekarang gitu, tumbas motor berlampung, terus kemudian dibuka joget lho enak di 30 juta. Lagi ngono iki berarti orang sekarang. Orang dulu nggak mau begitu. Makanya monggo kita punya mental yang memberikan manfaat. Yang kedua, timbulnya pendoliman atau timbulnya kerugian. Ini saya singkat saja. Ada seorang sahabat yang dia tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya itu punya saudara.
saudara saya itu selalu saya baiki, tetapi kok saudara itu selalu menjeleki kepada kita, ya. Kalau kita membaiki orang terus dibalas dengan jelek, kira-kira kita bertahan sampai berapa kali? Bude, ini ada makanan, kayak nopo, pun kayak mereka, ini kan pelem macam-macam lah, paling ngomong loro, ini buatan 20 nih kayak nopo, gitu. Bareng terus kira-kira cek berbahasa buatan, gitu. Memang inilah rahasia Bapak Ibu. Kalau kita itu ngalah ketika didolimi, man amila fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Orang yang berbuat baik itu untuk dirinya sendiri, dan orang yang berbuat buruk itu juga untuk dirinya sendiri. Kalau kita berbuat baik, ya nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah pahala. Makanya monggo termasuk saya, memang ini tidak mudah, tapi kita usahakan, kita latih membalas keburukan dengan kebaikan, selalu berbuat kebaikan meskipun dibalas dengan suatu keburukan, ya. Terus kemudian yang berikutnya, kurangnya intensitas hubungan, ya. Dulu ketika masih di desa, ndak dino kumpul bareng, nang masjid bareng, ngaji bareng, yang sawah bareng. Terus kemudian yang satu kerjanya di Jakarta, yang satu kerjanya di Makassar, nggak pernah berhubungan, ya. Setahun, 2 tahun sampai 20 tahun nggak pernah berhubungan, kadang-kadang menjadikan hubungannya kemudian tak putus, dalam arti nggak pernah dihubungi. Makanya kami saya sampaikan, untuk mengatasi itu maka pentingnya kita sok-sok nakok nih kabar, bertanya kabar saudara kita, KP kabari di mana sekarang, tempat tinggalnya di mana, berapa anaknya dan sebagainya. Itu sebagai untuk menyambung tali silaturahmi. Kemudian perintah untuk menyambung tali silaturahmi. Nabi bersabda, man ahabba ayyubsato lahu rizqihi wa yunsa'u fi atharihi fasilaqimahu. Barang siapa yang suka, senang bahwanya dihamparkan rezekinya dihamparkan dan kemudian dipanjangkan akan akarnya atau kebaikannya, maka hendaklah menyambung tali persaudaraannya. Ada yang kemudian memberikan contoh, si A itu contohnya seorang petani, punya teman seorang pedagang. Suatu saat dia satunya ke tempatnya si B, terus dia bercerita, oh sekarang harga padi sekian, kemudian cara meningkatkan produksi padi begini. Maka dengan adanya itu si A kemudian memperbaiki cara bertanamnya, sehingga dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik, ya. Jadi dengan silaturahmi, jagongan, kemudian menyampaikan mungkin teknik-teknik atau ilmu-ilmu yang lainnya, kemudian sehingga akan lebih bermanfaat. Atau yang lainnya dalam bidang agama, loh, kamu kok kelihatan sudah seperti orang tua atau umur lagi 45 kok wajahnya kalau 95, gitu. Nah, terus diberi tip, ya, tipnya awet muda. Yang pertama Bapak Ibu, memang orang awet muda itu kalau dari kulit, ya, kalau nanti bisa buka di YouTube, kalau bisa penjenengan sebelum subuh, entah jam 3, jam 4 sebelum subuh, kalau bisa mandi, kalau nggak bisa mandi ya minimal berwudu, karena setelah jam 12 malam air dan udara dalam keadaan full oksigen, oksigennya penuh, ya, itu akan melembutkan, akan menghaluskan kulit kita. Yang kedua, itu kadang-kadang yang ngapunten nek wong Jawa niku sok ngendikan, kok ketok wong kakean pikiran. Gimana?
kakean mikir. Lah mikir apa? Mikir butuh. Maka pentingnya tawakal. Diselehke mawon. Selehke ora nek sing nandangi Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah hasbu, barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Ditawakalke mawon. Kok ketok rada tuwa lah aku piye karo tanggoku jur padu wae, tanggoku jahil banget. Alhamdulillah, aja mbok balas dengan kejahilan. Tapi balas dengan kebaikan. Nah, itu adalah berbagai macam cara. Makanya mohon nanti kita kalau silaturahmi, maaf saja, usahakan untuk saling memberikan kebaikan. Ada apa? Besok saya mau ke Jakarta. Oh iya, silakan mampir. Iya, saya mau mampir 3 hari sama anak istri saya 9 orang. Alhamdulillah. Sangang di wong songo telung dino mangan ping telu berarti songo. Wong songo mangan ping songo. Ya, umat, makanya kok kita belum tahu rahasianya orang yang ditemui. Saya pernah Bapak Ibu ke Malang, ke murid saya. Ketika saya diboncengkan, dia bilang, Ustadz, ada apa? Saya itu kalau ada tamu senang, Ustadz. Kenapa? Berkahnya banyak. Jadi nanti ada seorang sohibah, dia bilang sama suaminya, suami, ada apa? Tri, saya tuh nggak senang kalau ada tamu. Kenapa? Repot, tak nyuguh. Oh gitu. Ya, kemudian disampaikan pada Rasulullah, istri saya tuh nggak senang kalau punya tamu karena repot. Oh gitu. Ya, nanti saya tak ke tempat rumah kamu ya. Bilang sama istri kamu, saya mau ke sana. Kemudian Rasul datang di situ. Kemudian dikasih suguhan karena Rasulullah. Terus setelah selesai Rasul berkata pada istrinya, Bu, nanti kalau saya mau pulang, engkau di belakang saya, lihatlah apa yang ada di belakang saya. Kemudian Rasul pulang, ketika pulang akan meninggalkan rumah, kemudian ibu tadi di belakangnya ternyata ada kolo, jengking, ulau dan sebagainya keluar bersama kamu tadi. Kemudian alhamdulillah, berarti keburukan yang ada di rumah saya hilang dengan adanya tamu-tamu tadi. Makanya monggo kalau ada tamu tuh seneng sih gitu loh. Lah nek kan duwe pripun, kan duwe sak duwe. Ini ada juga kisah orang Palestina, Pak. Orang itu rumahnya dibom Israel sudah hancur. Orangnya sepuh, janda sepuh, ada wartawati dari Inggris ke situ. Setelah masuk kemudian dikasihkan karpet sudah cuil-cuilan, itu kemudian dikasih suguhan roti cuil-cuilan. Kemudian dia bilang, Mbak silakan makan. Lah ibu, saya nggak makan. Ini khusus untuk tamu yang saya siapkan. Lah kok cuitan dua ini Bu? Jadi orang-orang tertentu tuh menyiapkan makanan untuk tamu yang lebih baik dibanding dengan yang dimakan setiap hari. Disiapkan untuk tamu itu. Yang dewe, nek tamu lagi disaki, Nah, saya juga pernah begitu tuku roti, kalau simpen bu tamu, ngenten teh, ngenten teh, oh lah, ini nggak dipangan, betul dibuang, alhamdulillah. Jadi singkat cerita, monggo kita hubungkan atau kita usahakan silaturahmi dengan yang pertama, sing ditamoni diberi kewajiban atau hak untuk memberikan suguhan. Suguhan itu sebagai apa? Kebaikan. Kemudian yang mentamu ya tahu diri, Kalau bawa anak banyak, hak tamu itu cuma 3 hari. Hari yang keempat tergantung pada tuan rumah. Jadi kalau bisa, ketika kita bersilaturahmi dapat memberikan berbagai macam manfaat baik yang ditamoni atau yang bertamu. Kemudian
untuk menyambung silaturahmi sekali lagi tidak harus bulan Syawal. Bulan yang lain juga perlu kita lakukan. Allah dini di bulan Syawal karena kebanyakan orang itu sama melonggarkan waktunya, monggo kita manfaatkan untuk bersilaturahmi. Semoga dengan kita bersilaturahmi dicatat Allah sebagai amal soleh kita, kemudian hubungan kita dengan saudara kita semakin dieratkan sehingga menjadi saudara di dunia sampai di akhirat. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.